Hey, drop. Yo, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Arema FC melawan Persib Bandung dalam lanjutan dari Super League pekan ke-6 yang berkesudahan dengan skor 1-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Kemenangan yang diraih dengan epic comeback, remontada ya. Setelah Persib tertinggal lebih dulu 1-0, lalu sempat down juga dengan kehilangan satu pemain, Frans Boutros, yang kena red card. Dan Persib setelah itu sebelum red card juga sempat menyamakan kedudukan, dan pada akhirnya comeback di menit akhir, di menit 93 oleh sundulan Federico Barba yang mengunci kemenangan di Stadion Kanjuruhan, stadion yang pasca tragedi kemarin memang baru kita main lagi ke sana bertandang di Malang ya. Berarti sekitar 3 tahun ya dari tragedi Kanjuruhan. 2 tahun, 2023, 24, 25 ya, 2 tahun. Persib akhirnya kembali bertandang ke Kanjuruhan dan berhasil mengunci kemenangan yang sangat penting, kemenangan yang harapannya bisa menaikkan boost mental dari tim ini, karena jika saja tadi tidak meraih kemenangan, tidak meraih 3 poin, Persib mungkin akan tertahan di papan tengah klasemen ya, di posisi 8, 9, 10 lah, dengan koleksi 8 poin saja. Tetapi karena Persib tadi menang 3 poin, itu 3 poin yang sangat penting. Persib saat ini menduduki klasemen keempat dengan 10 poin dan hanya berjarak 1 poin di atasnya yang ada PSIM dan Persija. Tetapi Borneo FC yang baru aja bermain tadi beberapa menit yang lalu juga ternyata meraih kemenangan dan berhasil sabu bersih 5 laganya. Dan sekarang Borneo FC cukup punya jarak dengan Persib, yaitu senilai 5 poin ya. Dengan catatan kita, Persib dan Borneo FC juga masih belum memainkan laga tunda kemarin yang ditunda karena force major pasca adanya demo ya di Kota Bandung. Jadi ya memang ini akan menjadi laga yang menarik juga nanti, laga tunda melawan Borneo yang entah kapan nanti akan diselenggarakan. Yang pasti saat ini di pekan ke-6 dengan main baru 5 kali, Persib sudah ada di papan atas, sudah on the track untuk bisa menjadi title contender dan meraih tripit ya, 3 kali juara beruntun di musim ini. Hopefully bisa meraih seperti itu. Ya, pertandingan melawan Arema bisa dibilang pertandingan yang kita raih dengan ugly win ya, apalagi kita juga bermain dengan 10 pemain. Permainan juga cenderung tidak terlalu oke jika dibandingkan dengan kemarin permainan melawan Persebaya dan melawan LCS di ACL2. Permainan ada yang menurun gitu, terlebih kita juga memang tidak bermain tanpa 2 pemain tengah utama kita, yaitu Mark Klok dan Luciano Goicoechea. Nah, bagaimana jalannya pertandingan di babak pertama kita akan bahas, tapi sebelum membahas lebih dalam untuk match ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel Mata Persib, jangan lupa juga untuk ditekan tombol subscribe-nya, like, share, dan konten Mata Persib juga bisa dibagikan ke teman-teman yang lain gitu, untuk kita banyak bahas Persib, diskusi juga soal taktikal ya, terutama di sini. Lalu buat yang belum juga follow sosial media Mata Persib di Instagram, di TikTok juga jangan lupa di follow @matapersib namanya. Kita juga di situ aktif banget untuk bisa selalu discuss soal taktikal Persib, bahas pertandingan, live react juga di situ ya, di story, dan teman-teman juga bisa banyak kasih feedback. Pokoknya kita semua kalau Persib main itu kan selalu bawaannya pengen ngomentarin, pengen ngobrol, dan disinilah wadahnya, salah satunya adalah di Mata Persib. Itu media yang mungkin bisa jadi salah satu opsi teman-teman untuk nikmati ya di antara banyaknya media soal Persib seperti itu. Jadi jangan lupa di follow @matapersib dan juga ditekan subscribe dan support terus channel ini supaya bisa terus kasih konten-konten yang bagus dan menarik untuk teman-teman bobotoh semua terutama gitu, dan umumnya untuk pecinta sepak bola Indonesia. Seperti itu. Oke. Pertandingan di babak pertama, seperti yang tadi sudah disebutkan, secara line up kita memang tampil lumayan pincang setelah Mark Klok dinyatakan ada cedera ringan dan tidak ditampilkan di pertandingan ini. Juga Luciano Goicoechea yang di pertandingan sebelumnya juga mendapatkan kartu merah saat melawan Persebaya, sehingga Hujan Odak merombak engine room-nya di lini tengah menjadi ada Frans Boutros sama Tom Haye di situ. Masih dengan masih dengan tampil formasi 4-2-3-1 ya, tidak merubah tidak merubah pakem utama gitu. Ketika awal line up ini keluar, saya sempat berpikir kalau apa Bojan ini sekarang main balik lagi 4-4-2 gitu, tapi ternyata ketika tampil di lapangan Bojan masih tetap dengan formasi dasar 4-2-3-1.
dengan Teja Paku Alam di kiper. Lalu untuk back ini duet center backnya juga kembali bermain Julio Cesar bersama Matt Riccardi. Kalau sebelumnya kan Barba yang bermain dengan Matt Riccardi, Julio yang diistirahatkan. Nah sekarang ini Barba yang diistirahatkan. Lalu Kakang seperti biasa mengisi pos back kanan sekaligus mengisi regulasi U23, dan di kiri ini ditampilkan Eleanor Renders ya. Jadi Putros itu digeser menjadi DM di nomor 6 menggantikan posisi Mark Law. Lalu di situ juga ada Tom Hai yang tampil bersama dengan Putros. Nah, Etam di sini juga menjadi salah satu laga yang bersejarah bagi Etam karena yang pertama dia didaulat sebagai kapten ya untuk pertama kalinya. Koreksi kalau salah, cuman saya berpikir kalau ini Etam pertama kali jadi kapten di laga ini gitu. Yang mana memang ini sangat pantas, dia juga potensi our future captain suatu saat 2-3 tahun lagi setelah senior-senior yang ada, Dado yang sekarang dipinjemin gitu pada pensiun, ya ini Etam lah yang menjadi kapten masa depan Persib, dan tadi juga dia bermain dengan baik. Dan Etam juga untuk pertama kalinya dipasang kembali di posisi nomor 10 sejak awal ya. Jadi mungkin Etam beberapa kali juga sempat dipasang di tengah di 10, tapi itu biasanya terjadi adjustment di babak kedua. Nah kalau ini Etam dari awal udah langsung dipasang di posisi nomor 10 di attacking midfielder di sentral. Saya nggak ingat kapan terakhir Etam main di posisi ini dari awal gitu, karena sejak adanya setidaknya dalam 3 tahun terakhir ya, ketika kita di situ punya Terone Del Pino, punya Stefano Beltram, itu Beckham ya ditaruhnya di sayap kanan gitu, jadi nggak pernah ditaruh di tengah lagi gitu. Dan Beckham ditaruh di sayap kanan juga berhasil beradaptasi, bahkan sekarang dia dipanggil timnas juga banyak ditaruhnya justru di flank, di kanan maupun di kiri gitu. Jadi ini pemain yang memang pada akhirnya sudah matang dan bisa mengisi banyak pos di sektor penyerangan gitu. Lalu Ramon Tangki bermain sebagai central forward nomor 9, William Barros di sayap kanan, dan Sadil Ramdhani di sayap kiri juga kembali ditampilkan. Ini jadi line up yang mirip-mirip dengan kemarin di ICL, cuman bedanya ada Kakang karena harus mengisi pos U23 serta mengganti lini tengah dan lini belakang tadi. Nah, babak pertama, jadi tadi awalnya saya bilang ya, Putros ini ditampilkan sebagai DM di nomor 6, tetapi ternyata ketika sudah bermain dia banyak beroperasi juga agak lebih advance, banyak bantu maju sebagai box to box midfielder yang menggantikan posisi Klopp dan Goicoechea gitu, yang memang di pertandingan terakhir juga aktif lebih advance sebagai nomor 8 gitu. Jadi alih-alih tampil sebagai DM sebagai nomor 6, tadi Putros justru agak maju posisinya, dan Tom Hai yang tampil dari kedalaman gitu. Tetapi tugasnya berbeda ya mungkin ya. Ketika lagi di fase penyerangan dua-duanya agak maju gitu, tapi ketika transisi ya Putros yang menjaga kedalaman, jadi kayak switch gitu. Karena kita tahu kalau Tom Hai pun nggak terlalu bisa duel fisik gitu ya, mungkin tidak bisa terlalu diandalkan untuk bisa ground duel bersama lawan gitu. Jadi ini Putros tadi menjadi salah satu pemain yang tugasnya cukup banyak, karena juga dia bantu serangan juga harus bisa track back menjaga kedalaman gitu. Karena Tom Haye dari posisi nomor 6 dari deep itu sering mengirimkan long pass langsung ke flank maupun ke pemain depan Persib, ke Ramon Tangki langsung. Dan itu memang fungsinya Tom Haye, memberikan umpan-umpan kunci, umpan-umpan dari dalam, dan memberikan early cross juga, hal yang bisa dibilang nggak kita lihat di pertandingan Persib sebelum adanya Tom Haye. Jarang pemain yang bisa memberikan long pass dari dalam maupun early cross gitu ke kotak penalti. Itu dengan adanya Tom Haye kita jadi lebih banyak opsi. Nah, di babak pertama sendiri sebetulnya masalah Persib adalah progresi ke kotak penalti gitu. Jadi si Arema sendiri ini bermain di fase bertahan itu dengan formasi 4-3-2-1. Jadi jarak antar lininya juga agak sempit, dia tidak memasang garis pertahanan yang tinggi. Jadi antara backnya 4 ke gelandang yang 3 ini tuh juga nggak terlalu renggang gitu, tapi agak rapat. Sehingga di tengah-tengah ini, di antara lini belakang dan lini tengahnya Arema, di sini ada Etam yang terisolasi. Persib sulit melakukan progresi ke Etam untuk bisa Etam penetrasi ke kotak penalti gitu, untuk bisa menjadi kreator serangan Persib ke kotak penalti itu agak sulit karena Etam sangat terisolasi dan dimarking dengan ketat oleh jajaran gelandang bertahannya mereka maupun dengan back. Juga Ramon Tangki pun di sini kita lihat tadi beberapa kali dijaga 1-2 orang. Kita tahu kalau Ramon Tangki ini kuat nahan bola
Tapi tadi kesulitan untuk bisa balik badan ketika dapat bola karena dia ditempel banget sama si Yan Mota ya. Kalau nggak salah gitu di markingnya. Sama Yan Mota sama satu lagi itu tadi Luis Gustavo. Itu kesulitan banget si Ramon Tanki untuk dapat bola. Makanya Ramon improve untuk bisa dapat bolanya itu agak melebar gitu ke sayap kanan gantian sama William Barros gitu. Jadi ada inisiatif yang baik dari Barros dan Ramon Tanki untuk bisa saling switch posisi di beberapa sequence supaya membuat barisan pertahanan Arema ini kebingungan harus marking siapa. Nah, cuman apesnya adalah masih tetap disiplin gitu pertahanan dari Arema ini tadi ya. Tidak tertipu dengan improvisasi antara Ramon dan Barros, tidak terpancing juga untuk keluar dari line mereka, jadi mereka tetap bisa tampil dengan solid tanpa banyak struktur pertahanannya ini goyang gitu ya, meskipun udah ada inisiatif-inisiatif seperti itu. Sementara untuk Sadil Ramdhani di sayap kiri juga cukup stuck, tidak banyak improvisasi yang bisa dia lakukan dan tidak bisa juga penetrasi yang nyaman seperti lawan LCS kemarin. Dan support dari Eliano juga sesekali ada, tetapi ya itu masih belum bisa menembus. Jadi tadi ketika tampil bertahan dengan 4-3-2-1, kadang si Arema ini juga berubah jadi 5-4-1. Makin dalam lagi ketika bertahan. Mereka cukup mengincar counter, tidak terlalu agresif untuk pressing, jadi benar-benar fokus marking secara zonal, menutup celah pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain Persib Bandung gitu. Makanya Sadil, Ramon, dan Barros juga agak kesulitan untuk mendapatkan ruang, ditambah juga ada satu Beckham yang terisolasi untuk bisa berkreasi memberikan bola yang enak ke jajaran jajaran penyerangan Persib Bandung. Itu yang bikin babak satu itu tadi agak stuck, sehingga solusinya adalah Tom Hai. Satu-satunya solusi tadi itu hanya Tom Hai yang mengirimkan bola dari dalam long pass langsung bisa ke lini depan Persib, dan Persib mengincar second ball-nya gitu. Tadi beberapa kali dilakukan seperti itu, bola dikirim langsung, berhasil dihalau sama back-back Arema, tapi second ball-nya ini yang diincar sama Sadil, sama Barros, maupun sama Eliano juga yang bantu overlap. Eliano lebih banyak bantu overlap dibandingkan dengan Kakang di kanan. Nah, tadi juga penampilan Kakang di sayap kanan cukup disoroti juga karena banyak individual error yang terjadi ya. Seperti salah passing, seperti lupa track back gitu, yang mana tadi ada sequence Barros sampai mengcover posisi Kakang di kanan, dia mencoba duel melawan sayap Arema yang nomor 9 tuh Paulo Roberto dari pergerakan di situ, saking karena Kakang telah trade back gitu. Untung William Barros bisa dibilang work rate-nya bagus, yang mana dia juga tidak banyak bengong, nggak banyak ngeluh, maju mundur juga selalu digas gitu ya. Dan ini juga cukup membantu, walaupun pada akhirnya kita kebobolan juga lewat sisi itu ya. Kebobolan lewat sisinya Kakang, lagi-lagi kelemahan Persib masih di koordinasi umpan silang maupun set pieces ya. Baik itu dari corner maupun dari free kick. Ini organisasi pertahanan Persib di situ masih selalu miss. Siapa jaga siapa, siapa cover siapa, dan komposisiannya juga blocking-blockingnya ini juga masih miss. Nah, tadi sore akhirnya Persib kebobolan lagi lewat sundulan gitu, yang mana ini cukup disayangkan juga ya, karena sundulan dari Mateus Conceição ini sebetulnya bisa diantisipasi gitu. Kenapa dia bisa ada di situ, dan sundulannya juga bagus kan, agak ngebelakang gitu kan tadi sore itu gitu. Dan sebetulnya antisipasi pertama yang seharusnya adalah jangan memberi ruang pemain sayap Arema tadi untuk bisa memberikan umpan silang itu sih gitu, karena ketika bola umpan silangnya udah nyampe ke kotak penalti itu kita nggak tahu ada faktor kemampuan dari striker yang menyambut ya, striker lawan yang memang kemampuan sundulannya bagus lah gitu, yang katakanlah seperti tadi si Conceição itu sundulannya juga bagus gitu, kita juga nggak mengira bisa dapat bolanya kayak gitu, yang mana itu yang bisa mengecoh dan mencuri gol gitu, yang bikin Arema FC unggul lebih dahulu. Ini sangat disayangkan, lagi-lagi Persib kebobolan lama hal-hal yang sudah sering terjadi baik di musim ini maupun di musim sebelumnya gitu. Jadi masih belum ada perbaikan berarti, mudah-mudahan Bojan juga akan memperbaiki dari umpan-umpan silang gitu. Lalu setelah ketinggalan 1-0, Persib memang langsung berinisiatif mengejar ketertinggalan. Umpan-umpan jauh yang tadi diberikan Tom Hai juga semakin sering untuk dilakukan, tetapi ya ini masih belum mendapatkan momennya.
beberapa peluang terjadi seperti ketika Ramon switch ke sayap kanan, mengirimkan crossing ke kotak penalti, tapi sundulan Baros masih belum mengancam gawang dari Adi Satrio. Terus ada juga peluang dari Tom Hai ini yang early crossing dari dalam, berhasil disundul Ramon tetapi hanya membentur mistar gawang itu. Jadi ada lagi satu lagi tiang itu dari Baros kalau nggak salah ya. Itu juga kena tiang. Jadi peluang-peluang Persib itu sebetulnya ya Persib nggak buntu-buntu banget walaupun tadi Etam cukup terisolasi gitu. Karena Persib punya antisipasinya lewat Tom Hai. Kalau nggak ada Tom Hai mungkin ya tadi nggak cukup untuk bisa mengirimkan banyak bola ke kotak penalti gitu. Jadinya tadi semacam jadi senjata Persib lagi ya ketika melawan tim-tim yang pertahanannya berlapis dan cukup dalam dan kita nggak punya banyak ruang, ya ini Tom Hai yang dimanfaatkan untuk bisa mengirimkan bola ke kotak penalti seperti itu. Persib tertinggal 1-0 di babak pertama seperti itu. Lalu di babak kedua di sini pergantian pemain, Persib langsung melakukan pergantian pemain ya. Kakang diganti, Sadil diganti, Kakang diganti oleh, aduh sahanya gitu kalau kita cek dulu ya, agak lupa juga. Kakang itu diganti oleh Andre Yang dan Sadil diganti oleh Adam Alis gitu. Jadi memang di sini ada inisiatif untuk memperkuat lini tengah karena Persib juga kalah di lini tengah selama babak pertama yang seperti yang tadi dibilang ya, kalau Etam terisolasi, tidak banyak bisa berkreasi, tidak banyak dapat ruang, dan Putros yang beberapa kali juga mencoba membantu penetrasi sebagai box to box juga mungkin ya kemampuannya berbeda dengan box to box asli yang ada di diri Klok atau di diri Luciano Goicoechea, sehingga Putros pun banyak lebih fokus bertahan gitu karena Arema juga banyak mengincar counter. Jadi Haye itu tidak bisa dibiarin sendiri di belakang ketika ada momen-momen transisi, jadi mau nggak mau harus selalu di cover sama Putros, kalau nggak ya bisa menjadi ancaman untuk gawang Persib gitu. Jadi masuk Andre Yang dan Adam Alis. Adam Alis untuk memperkuat lini tengah supaya ground well yang terjadi ini bisa mulai diantisipasi lebih kuat lah. Adam Alis lebih punya physical presence dibandingkan pemain-pemain yang ada. Lalu Franz Putros yang tadi di lini tengah digeser kembali ke bek kanan, sementara Eliano tetap ada di kiri gitu. Nah ini udah cukup ideal ya, karena ternyata kehadiran Andrew Yang ini yang dipasang di nomor 9 menggeser Ramon dan Baros. Ramon ke kiri, Baros ke kanan. Nah inilah yang membebaskan Beckham Putra pada akhirnya gitu. Jadi kehadiran Andrew Yang ini cukup bikin zonal markingnya Arema lumayan kerepotan karena yang ini cukup apa ya, mobile gitu ya, pergerakannya ini mobile, jadi nggak mau diem di kotak penalti dan banyak switch dengan Ramon maupun dengan Baros. Jadi tiga striker kita di depan ini lumayan sering ganti-ganti posisi, Ramon yang di tengah, yang Andrew yang di kiri, lalu Baros juga sama bergantian kayak gitu. Jadi mereka sangat mengandalkan off the ball untuk sama-sama saling mengisi space gitu, yang bikin jajaran back Arema kebingungan gitu, harus marking siapa. Jadi ketika mereka bertiga ini sangat aktif di depan untuk saling switch posisi, disitulah Etam mendapatkan banyak ruang gitu. Persib menaikkan garis pertahanannya untuk lebih memegang kendali atas possession, lalu disinilah Beckham banyak mendapatkan bola dan bisa mengirimkan umpan-umpan yang bagus ke dalam kotak penalti, mau itu umpan pendek maupun umpan panjang. Yang penting adalah Beckham bisa pegang bola lebih lama dibandingkan dengan babak pertama. Itu sih yang perubahan yang langsung terjadi ketika ada Andrew Yang dan juga Adam Alis gitu. Lini tengah menjadi lebih kuat, Tom Hai jadi lebih enak, jadi lebih nyaman gitu untuk mengirimkan bola-bola tanpa diganggu karena udah ada Adam Alis, dan Beckham juga udah lebih punya banyak ruang karena konsentrasi pertahanan Arema terpecah ketika ada Andre Yang gitu. Dan pada akhirnya Persib bisa menyamakan kedudukan ketika ada umpan yang manis dari Etam yang memberikan umpan kunci kepada Andre yang berlari ke arah half space kiri, mendapatkan ruang di situ, lalu gocek dikit, bola yang hampir out ternyata bisa didapatkan oleh Andre Yang dan langsung mengirimkan umpan yang terukur, nggak kencang, pelan, tapi langsung ke William Baros yang di situ seperti agak jatuh gitu, nge-slide
mendapatkan bola dan bolanya masuk ke gawang gitu dengan sangat enak lah ya, tap in yang sangat enak. Lagi-lagi Barros the mind on the right place gitu, jadi selalu bisa mendapatkan sudut-sudut yang enak buat dia menceploskan bola, dan sekarang juga finishingnya juga semakin membaik, semakin pede gitu. Jadi ketika ada sudut-sudut yang kayak tadi, sudut sempit, sudut celah-celah yang kecil, itu Barros bisa masuk di situ, pocket space yang mungkin lawan nggak ngira Barros akan ke situ. Ternyata ya dia bisa menciptakan sesuatu dari situ. Sementara tadi juga sebetulnya ada opsi Ramon yang kosong juga, yang secara nggak langsung juga adanya Ramon di situ membuat back Arema juga bingung gitu ya. Persib ini bisa memberikan bola untuk di tap innya tuh ke Barros apa ke Ramon, dan pada akhirnya kan si owner yang mengirimkannya ke Barros dan bisa diselesaikan dengan baik. Kalaupun tadi dikasih ke Ramon Tangki juga itu sih kemungkinan gol ya, karena dia benar-benar kosong tadi si Ramon itu. Nah, bicara soal Ramon, jadi Ramon ini saya rasa sih butuh satu gol untuk kepercayaan dirinya meningkat gitu. Karena potensinya ini selalu ada gitu. Dia punya body yang bagus, kuat dalam keeping bola, dan punya daya ledak juga di beberapa momen untuk sprint. Dan ya namanya Brazil juga ya, skill-skill ala Brazilnya juga Bonitonya suka beberapa kali juga dia tunjukkan. Cuman decision makingnya atau pengambilan keputusannya yang acap kali telat gitu. Jadi ketika bola, terutama di momen-momen transisi serangan balik ya, bola ini udah enak untuk bisa dilakukan passing, si Ramon ini kayak telat sepersekian detik baru passing, momentumnya udah hilang. Pun ketika lagi ada peluang untuk bisa nendang bola, contohnya kemarin di pertandingan lawan LCS di ACL gitu, Ramon dapat bola yang enak dari sisi kanan dari Berguinho, tapi bola yang dia dapat itu nggak langsung dilakukan first time, tapi malah dia rem dulu 1 detik, baru dia bingung di situ, ngerasa salah dan mencoba tendang, ya ternyata udah bisa diblok sama lawan yang memang sudah on position kembali gitu. Jadi banyak keputusan-keputusan yang telat 1 detik gitu ya yang dilakukan sama Ramon, yang bikin kelihatan dari gesturnya juga dia nggak puas dengan keputusan yang dia ambil. Jadi ini menunjukkan kalau dia ini lagi nggak pede, gemper, dan ketika ada momentumnya dia bisa mencetak gol, pasti itu kepercayaan dirinya naik lagi. Sama kayak David da Silva di 2023 ya, ketika waktu itu keran golnya sangat mampet, ketika 1 gol aja dia bisa mencetak lawan Persija lagi waktu itu, di laga penting itu kan langsung beres keran golnya gitu. Sementara untuk William Barros, jujur udah percaya banget sama dia ya, yang akan bisa menjadi selalu menjadi solusi kala deadlock gitu, karena dia punya insting yang kuat, terutama di bagian off the ball-nya, bisa mendapatkan yang tadi yang disebutin ya, pocket space untuk mencuri celah di sudut-sudut yang nggak dirasa lawan akan persepsi Barros itu akan ke situ gitu. Nah, Barros bisa mencuri keunggulan lewat space yang seperti itu. Jadi gol-golnya ini ya gol-gol susah gitu si Barros ini. Gol-gol yang ya sementara yang gampang-gampang kan kemarin yang waktu lawan PSIM juga yang gampang-gampang dia malah kepleset gitu. Tapi ketika bolanya agak susah, yang di sudutnya sempit-sempit, Barros ini bisa gitu. Dan ini membuat variasi dari 3 striker kita ini jadi lebih variatif gitu. Andre Yang juga saya masih memaklumi atas fisiknya yang belum sharp 100%, belum benar-benar prima, jadinya ya tunggu waktu kalau si Yang ini. Tapi potensinya ada gitu, dia juga dribble pendeknya itu enakan, agility-nya bagus, mungkin nggak terlalu cepat tapi ya dia bisa wall pass, bisa gocek-gocek juga, yang mungkin potensinya juga nanti akan semakin kelihatan gitu. Nah, setelah menyamakan 1-1, petaka terjadi gitu ketika Matricardi awalnya melakukan error dan Frans Putros bertanggung jawab atas errornya Matricardi dan membuat dia diganjar kartu merah gitu. Ini yang membuat anginnya yang tadi ada di Persib hilang seketika, dan ya ada kepasrahan lah ya ketika nonton itu gitu. Jadi kayak 1 poin pun kayaknya cukup gitu kalau kondisinya udah kayak gini gitu. Melihat Arema pun langsung tancap gas memasukkan beberapa pemain di sektor penyerangan seperti Dedik gitu, yang dia masukin, yang ini jelas bahwa Arema ingin kembali mencuri keunggulan gitu. Masuk Valdeci Moreira juga untuk di lini tengahnya, Rifat Marasabesi, dan di akhir-akhir juga ada Dendi Santoso ya. Ini bukti kalau
Arema ingin memenangkan pertandingan ini, sementara dari sisi Persib sendiri memang terlihat ingin mengamankan hasil seri dengan masuknya Robby Darwish sebagai penyegaran, dan Federico Barba juga masuk ya setelah momen kartu merahnya Putros, sehingga Persib bermain dengan 5 back. Jadi setelah masuknya Barba, Eliano kembali ke bek kanan, ke posisi bek kanan. Di tengah ini tetap Julio Cesar sama Matic Hardy, dan Barba di sayap di fullback kiri. Nah, cuman di beberapa momen Persib membentuk 5 back gitu dengan Barba yang agak ke tengah, dan Persib mendapatkan support dari pemain lain yang ada di depannya itu yang masih ada gitu, masih ada William Barros, masih ada Ramon Tangki juga. Yang pada akhirnya Barros dan Ramon Tangki juga di menit 87 digantikan oleh Robby Darwish dan William Marsilio. Nah, di sini Persib paten bermain dengan 5 back karena ingin ingin mempertahankan hasil seri ya sepertinya ya. Gitu. Karena Robby Darwish ini dipasang di bek kanan dan Eliano dikembalikan ke kiri, dan Federico Barba, Julio sama Matic Hardy ini dipasang di center back gitu. Jadi supaya ya Barba tugasnya juga memang menjaga pemain-pemain Arema yang tadi pemain penyerangnya masih makin banyak, yaitu bisa dijaga oleh mereka bertiga. Dan beberapa kali juga serangan-serangan Arema patah di mereka bertiga gitu, di Julio Cesar, di Matic Hardy maupun di Barba gitu. Mereka selalu bisa melakukan tugasnya dengan baik, selalu bisa intercept, bisa tackle juga, tackle di momen yang penting, bersih juga gitu. Jadi ini tadi mereka bertiga juga layak mendapatkan kredit karena fokus banget untuk reading the game dari pemain-pemain Arema yang memang meningkatkan intensitas serangannya. Sementara untuk di lini depan, jadi Persib itu seperti membentuk formasi 5-3-1 ya. Di tiganya ini ada William Marsilio, Adam Alis, dan juga ada Tom Hay gitu, dengan satu di depan menyisakan Andrew Young gitu. Jadi beberapa kali Persib mengirimkan long pass langsung ke Andrew maupun ke William, tapi ya karena kita kekurangan pemain untuk bisa support baik itu Eliano maupun Robby Darwish juga nggak terlalu banyak overlap yang terlalu maju lah ya. Itu mereka tetap menjaga kedalaman supaya track back nggak terlalu terlambat gitu. Nah, momen comeback-nya ada pada corner ya, yang memang terjadi lewat serangan balik. Lalu ada corner yang dari Adi Satrio ya, agak salah antisipasi bola itu di situ. Lalu corner diambil oleh William Marsilio, langsung itu bolanya terukur, bobot bolanya untuk naik juga itu enak, dan disuntul dengan sangat baik oleh Federico Barba ke ujung kanan gawang Adi Satrio. Ini juga murni karena sundulan Barba ini sepertinya sangat terukur ya. Barba tahu harus menempatkan bola di mana, dan duel yang dia lakukan pun ya ini mengelabui pemain Arema gitu. Jadi Barba cukup bebas untuk bisa mengirimkan sundulan yang kencang dan terukur ke pojok lagi gitu. Jadi ini benar-benar bagus gitu sundulan dari si Federico Barba ini. Akhirnya Persib comeback dengan skor 2-1 sampai pertandingan berakhir seperti itu. Jadi ada satu yang dari tadi nggak kesebut tampil baik di pertandingan ini adalah Teja Pakualam ya. Banyak save-save krusial yang Teja lakukan. Salah satunya yang cukup diingat adalah save yang momennya mirip dengan waktu kita kebobolan di lawan Lyon City Sailors kemarin itu. Ketika di situ kan organisasi pertahanan pada lengah, umpan silang datang ke Lenarti, terus Teja ini posisinya terlalu maju, Matic Hardy kalah duel, dan akhirnya Lenarti bisa menyundul bola itu agak atasnya Teja, karena Teja juga udah kemajuan posisinya. Nah, tadi ada momen seperti itu ketika bola disundul oleh Dalberto, tapi Teja sigap untuk tidak terlalu maju posisinya. Jadi on position, dan dia berhasil nge-save peluang terakhir dari Dalberto itu. Lalu sebelum peluang itu juga banyak tadi di babak kedua yang berhasil one-on-one juga gitu ya, peluang-peluang yang on targetnya Arema di sini. Jadi total tembakan Arema itu yang dicetak di pertandingan ini adalah 8 tembakan dengan 5-nya ini on target gitu. Jadi dia on targetnya ini di atas 50% dan berhasil di save oleh Teja Pakualam. Sementara Persib sebetulnya tembakannya 2 kali lipat lebih banyak dari Arema, yaitu 16 total tembakan, tetapi yang on targetnya justru hanya 2. Ya ini minim peluang tadi ya gitu, peluangnya banyaknya off target karena ya kesulitan untuk mendapatkan ruang tembak di dalam kotak penalti gitu. Jadi bahkan akurasi tembakan yang dicatatkan di statistik I-League adalah dari 16 tembakan tadi akurasinya hanya 18%. Ini sangat-sangat rendah dan menjadi PR untuk lini depan kita berbanding dengan 83% yang dicetak oleh Arema FC gitu.
Umpan sukses 305 banding 296 untuk Persib. Dan tackle sukses yang Persib catatkan di sini totalnya 12 perbandingan dengan 16 dari Arema, dan untuk possession bolanya sama 50-50 karena memang Arema juga banyak bermain counter ya di beberapa momen, itu banyak lebih menunggu Persib melakukan kesalahan, dan memang gol yang mereka cetak di babak pertama juga itu atas kesalahan dari barisan pertahanan Persib yang kocar-kacir, secara struktur pertahanannya nggak solid seperti itu. Oke, itu mungkin ya untuk review pertandingan melawan Arema FC. Jadi ini pertandingan yang sangat penting, 3 poin yang sangat krusial. Itu karena ini baik untuk mental tim ya. Dengan sekarang posisi kita ada di posisi 4 di papan atas, ini bagus untuk mental tim untuk bisa terus tampil baik. Kasih tim ini waktu 2 bulanan untuk supaya harmonisasinya semakin meningkat, tim cohesionnya semakin bagus gitu. Jadi memang kalau banyak-banyak miss, nggak ngobrol, kelihatan nggak ada chemistry, itu wajar. Dengan squad yang 80% ini squad baru, ya wajar lah gitu. Jadi masih butuh waktu juga untuk semakin tajam. Memang di pertandingan Arema ini sangat menurun dibandingkan dengan ACL kemarin ya, performa dari para pemain. Tetapi ya tetap harus diapresiasi untuk elite mentality-nya sampai bisa mendapatkan 3 poin comeback dengan 10 pemain. Ini sangat-sangat layak diacungi jempol. Nggak inget kapan terakhir Persib bisa comeback dengan 10 pemain gitu. Kalau comeback dengan 11 pemain sering. Cuman kalau dengan 10 pemain ini kan agak sulit gitu, agak jarang terjadi gitu. Dan next match melawan Persita Tangerang, ini juga harus bisa dimenangkan supaya Persib bisa terus menempel Borneo FC di puncak klasemen. Dengan Borneo sekarang beda 5 poin, jadi mau nggak mau memang harus selalu menang supaya bisa menempel Borneo gitu. Jadi kita kalau mengharapkan Borneo kepleset ya itu saat ini sulit lah ya. Jadi memang Persibnya fokus menempel dulu aja, nanti juga harapannya bisa kepleset sendiri gitu. Jadi ugly win, mau menang 10-0, mau menang 2-1, mau menang 1-0, itu apapun skornya, apapun hasilnya tetap 3 poin penting. Jadi tetap apresiasi ke pemain-pemain ya. Nanti perihal ketidakpuasan ke performa Persib juga itu pasti akan dievaluasi sama Bojan. Oke, gitu dari podcast edisi review match melawan Arema. Jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib dan di follow juga sosial media @matapersib. Jangan lupa share juga konten-konten Mata Persib dan support channel ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.